Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pecahan. Kita akan belajar mengenal pecahan. Tahukah kalian bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Nah, pecahan dituliskan dalam bentuk A per B. A per B. A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh, 2 per 5. Berarti 2 itu sebagai pembilang dan 5 itu sebagai penyebut. Bentuk pecahan, ada beberapa bentuk pecahan, diantaranya adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ini akan kita bahas pada pembelajaran di kelas 4. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya ada 2 per 5, 4 per 5, 3 per 2, 9 per 6. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ya, di sini ya. Untuk yang di atas tadi namanya pembilang. 2, 4, 3, 9 ini namanya pembilang. Dan yang di bawah namanya penyebut. 5, 5, 2, 6 ini namanya penyebut. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Tahukah kalian, untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contoh, 3 per 5. 3 kurang dari 5 atau A kurang dari B, maka ini disebut sebagai pecahan murni. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contohnya 8 per 7. Jika A lebih dari B, 8 ini lebih dari 7 ya, maka pecahan ini disebut sebagai pecahan tidak murni. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Pecahan murni. Ini, jadi pembilangnya atau yang A ini kurang dari B, ini disebut pecahan murni. Pembilangnya di sini 2, penyebutnya 5. A-nya 2, B-nya 5. A kurang dari B, A kurang dari B, dan A kurang dari B ini termasuk pecahan murni. 2 per 5, 4 per 6, 3 per 7. Dan yang berikutnya adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni jika A atau pembilangnya itu lebih dari B atau pembilang lebih dari penyebut. Contoh, 3 per 2. Ini 3 pembilangnya lebih dari penyebut. Kemudian 7 per 4. Pembilangnya lebih dari penyebut. Kemudian 9 per 6. Ini pembilangnya lebih dari penyebut. Jadi pecahan biasa itu dibagi menjadi 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni dilihat dari A dan B. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1, 2 per 5. Nah, 1, 2 per 5 ini terdiri dari 1 dan 2 per 5. 1 ini sebagai bilangan bulat, dan 2 per 5 ini sebagai pecahan biasa. Contoh lagi 3, 4 per 7. Ini terdiri dari 3 dan 4 per 7. 3 ini sebagai bilangan bulat dan 4 per 7 sebagai pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Ya, nanti kita akan bahas pada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ini
Syaratnya jika pecahan tersebut pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bilangan tersebut atau pecahan tersebut ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Yang berikutnya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan perpangkatannya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi pecahan desimal itu sebenarnya pecahan yang nilai penyebutnya itu 10 dan perpangkatannya 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya, dan dituliskan menggunakan tanda koma. Contoh 2/10, ini pecahan biasa ya. Tetapi kalau desimal ini 2/10 ini dituliskan dalam bentuk 0,2. Contoh berikutnya 35/100. Ini dituliskan 0,35. Berikutnya 475/1000. Ini dituliskan 0,475. Ini adalah contoh dari pecahan desimal. Untuk cara mengubahnya dari pecahan biasa ke desimal nanti kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya pecahan persen. Persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang persen seperti ini. Jadi untuk persen, sen itu 100, persen artinya per 100. Jadi persen itu sebenarnya pecahan biasa yang penyebutnya 100 dan dituliskan atau dinyatakan dengan lambangan persen seperti ini ya. Contohnya 2/100. Ini kalau dibuat persen ditulis 2% seperti ini ya. Jadi asalnya dari pecahan biasa 2/100, tapi apabila ditulis dalam persen lambangnya seperti ini 2% seperti itu. Kemudian 35/100, ini berarti kalau ditulis persen ya 35% seperti itu. Demikian untuk pembahasan mengenal pecahan, mudah-mudahan dari awal sampai akhir dapat dipahami bentuk-bentuk pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.